Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aleno Ardi dengan NIM 230605110048. Pada saya di sini akan mempresentasikan laporan dari tugas Project Based Learning (PBL) dari mata kuliah manajemen proyek. Yang saya akan memaparkan laporan eksekutif atau simulatif strategi manajemen proyek aplikasi bank sampah digital Eko Malang. Proyek ini berangkat dari urgensi Kabupaten Malang yang menghasilkan lebih dari 1.200 ton sampah per hari. Pemerintah daerah berupaya mengolah sampah ini menjadi refuse derived fuel atau RDF untuk industri semen. Namun, inisiatif ini terhambat oleh minimnya pemilihan di tingkat rumah tangga dan pencatatan manual. Solusi yang kami tawarkan adalah pemilihan Eko Malang, sebuah platform digital terintegrasi IoT untuk mengorkestrasi ekosistem pasokan sampah tersebut. Berdasarkan analisis konteks, proyek ini berada di zona ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pendekatan waterfall murni tidak dapat diterapkan secara tunggal. Keputusan strategis kami adalah menggunakan biodata, menggunakan metodologi hibrida. Secara spesifik, water scramble metode ini mengawinkan kebatuan birokrasi administrasi pemerintah dengan kelincahan inovasi perangkat lunak. Untuk memahami jalannya proyek ini, saya akan menjelaskan diagram alur pengelolaan proyek hibrida yang ada di layar. Diagram ini menjadi 3 blok utama yang mewakili filosofi metodologi. Yang pertama itu adalah blok pertama di bagian atas adalah phase water. Ini adalah inisiasi bersifat linier. Kita menguji dokumen krusial seperti business case, spesifikasi hardware, timbangan IoT, dan kontrak MOU legal dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini mutlak diperlukan untuk kepatuhan tata kelola anggaran daerah. Setelah cetak biru disetujui, kita turun melalui jalur transisi ke Agile menuju ke blok kedua, yaitu Facecam yang berada di tengah. Disinilah tim peranti lunak bekerja secara interaktif dalam siklus sprint, mulai dari sprint 1 untuk registrasi, hingga sprint 5 untuk pembuatan dashboard. Perhatikan garis-garis putus pada diagram yang menunjukkan siklus berulang. Ini adalah representasi dari umpan balik warga dan tabayun lapangan. Artinya prototipe langsung diuji ke warga dan masukannya dikembalikan lagi ke awal sprint untuk diperbaiki. Setelah fitur matang, kode dikunci dan kita masuk ke blok ketiga di bawah, yaitu phase 4. Proyek kembali menjadi kaku dan ketat. Di sini kita melakukan user acceptance testing dan audit keamanan cyber. Terdapat sebuah belah ketupat keputusan atau stage gate
di mana proyek hanya bisa dilanjutkan jika syarat terpenuhi dan akan ditolak no-go untuk diperbaiki jika ada cacat stabilitas. Jika lolos, kita masuk ke dalam tahap deployment atau rilis ke publik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah identifikasi resiko. Dalam eksekusinya, kami memitigasi berbagai risiko. Salah satu yang terbesar adalah kendala jaringan IoT di pedesaan. Sebagai solusinya adalah FaceGram. Kami merancang arsitektur antrian asinkron sehingga aplikasi bisa beroperasi secara offline dan menyinkronkan data secara otomatis saat sinyal kembali stabil. Bagaimana jika terjadi perubahan ekstrim? Dalam simulasi ini, kami mengasumsikan turunnya regulasi mendadak dari pusat yang mewajibkan adanya fitur pelacakan emisi karbon dan pengetatan pengukuran kelembapan sampah. Berkat metode hybrid, kami merespon tanpa harus mengulang tender birokrasi. Spesifikasi fisik hardware kami bekukan. Pengecekan di kelembapan dialihkan menjadi SOP manual, sementara tim Scrum langsung memasukkan pembuatan algoritma jejak karbon dalam antrean. Pengerjaan sprint dilanjutkan secara instan. Sebagai refleksi, pendekatan Water Scrum Val ini sukses menjembatani dualitas antara birokrasi pemerintah dan kultur pengembangan perangkat lunak. Kendati membutuhkan koordinasi manajemen yang ekstra ketat untuk menghindari sindrom tambal sulam. Metode ini merupakan wujud implementasi manajerial modern yang menjunjung asas amanah dan pelaporan publik, sekaligus fleksibel dalam menyerap aspirasi warga terbawah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.